Ternyata yang menembak adalah Ho-in. Ia menyelamatkan Sang-un dari kematiannya. Ia juga mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menjual warisan dari orang tuanya tersebut. Sedangkan An-mi, dia membantu dari luar. Ia mematikan aliran listrik di sana sehingga semua orang panik dan uang 4 miliar won pun berhamburan. Tak menunggu waktu lama, dengan uang yang bisa ia dapat, Sang-un menggunakan kekuatannya. Ia melawan semua anak buah Cho-ana. Sekarang Sang-un sadar bahwa kekuatannya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sang-un membuka brankas yang ada di sana yang berisi dokumen rahasia milik laboratorium tersebut. Dan karena alarm sudah dibunyikan, mereka segera bergegas membakar lab tersebut agar mereka tidak bisa beroperasi lagi. Pasukan khusus masuk untuk menangkap mereka. Ho-in membawa dokumen rahasia tersebut, sedangkan Sang-eun tak lupa membawa uang-uangnya. Mereka ditembaki habis-habisan, hampir tidak bisa keluar dari sana. Sayangnya, ketika hampir selamat, uang yang dibawa Sang-un terjepit dan akhirnya tertinggal di dalam laboratorium tersebut. Meski tidak bisa menyelamatkan uangnya, untungnya mereka masih bisa selamat dari sana. Tentu saja dengan bantuan An-mi. Dokumen tersebut ternyata berisi tentang rencana proyek lab tersebut, dan di dalamnya ada surat yang ditujukan kepada Sang-un. Surat tersebut berisi kata-kata yang pernah dia dengar dari seseorang yang pernah datang ke kantornya. Yang ternyata dia adalah saudara dari Cho-ana yang menggantikan Cho-ana menangkap Sang-un yang bernama Jonathan. Setelah mencari tahu tentang Jonathan, kemudian mereka mendatangi rumahnya, dan ternyata rumahnya kosong, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanyalah sebuah teropong. Sang-un kemudian melihat teropong tersebut, dan di sana dia menyaksikan banyak orang menjatuhkan diri dari lantai atas gedung, dan terlihat juga Jonathan ada di sana seolah menunjukkan bahwa orang-orang tersebut adalah karya yang dia buat. Keesokan harinya, Sang-un dipanggil ke kantor polisi sebagai saksi atas peristiwa beberapa ledakan yang terjadi. Ia juga bertemu dengan detektif yang sepertinya mengenal Ho-in, dan ternyata Ho-in mengatakan bahwa detektif itu juga punya kekuatan super. Namun ia memilih keluar dari asosiasi dan tidak menggunakannya. Jonathan ternyata mengedarkan obat-obatan yang membuat penggunanya merasa terbang hingga mereka bisa melakukan lompatan dari atas gedung tanpa rasa takut. Melihat hal tersebut, Sang-un benar-benar tidak tega. Ia ingin menyelamatkan banyak nyawa. Keesokan harinya, Sang-un berangkat kerja seperti biasa. Tapi kali ini, dia menggunakan jas rapi karena sepulang kerja akan ada pertemuan keluarga untuk membicarakan pernikahan mereka. Namun sebelum itu, dia pergi ke klub malam di tempat Jonathan mengedarkan obat tersebut. Ia ingin menghentikan pengedaran obat-obatan terlarang itu. Dengan ditemani An-mi, ia mencari tas berwarna pink yang diduga berisi obat tersebut. Tak sengaja, dia melihat seorang wanita membawa tas itu. Sang-un lalu mengikutinya, dan ternyata wanita itu adalah suruhan Jonathan. Ia sengaja memancing Sang-un untuk masuk ke ruang tersebut, dan ternyata wanita itu juga memiliki kekuatan super. Sang-un langsung diserang. Gerakannya yang sangat cepat membuatnya kesulitan menghadapi. Bahkan, jas yang akan ia pakai untuk pertemuan keluarga pun kini telah robek tak berbentuk. Sang-un mencoba menutup mata dan berkonsentrasi, dan akhirnya dia berhasil melawan wanita itu. Ia kemudian membawa tas tersebut, sedangkan Jonathan mengawasinya dari atas seolah ia mengatakan bahwa dia telah berhasil menjebak Sang-un. Tiba-tiba keadaan menjadi sangat ramai seolah pesta baru dimulai. Orang-orang mendapatkan pesan bahwa obat tersebut ada di dalam tas yang dibawa oleh Sang-un. Tak pakai lama, Sang-un langsung diserbu demi mereka bisa mendapatkan obat tersebut. Sekuat tenaga, Sang-un menjaga tas itu agar tidak terlepas dari tangannya. Sedangkan di tengah kegentingan itu, Min-suk sudah menelponnya berkali-kali karena Sang-un terlambat untuk pertemuan keluarga. Cho-ana telah dibohongi Jonathan. Jo telah mengambil semua ramuan superhero tanpa sepengetahuannya. Sedangkan Sang-un yang masih bertahan melindungi obat-obatan tersebut merasa terselamatkan karena tiba-tiba polisi datang menggerebek klub malam itu. Keadaan menjadi kacau. Sang-un berhasil melindungi obat tersebut hingga akhir. Untungnya Ho-in segera datang dan membawa mereka pergi menghilang dari sana. Ho-in langsung memberikan beberapa uang kepada Sang-un dan memintanya untuk segera pergi ke pertemuan keluarganya. Sesamanya di restoran, Sang-un sudah terlambat. Ditambah lagi ada detektif yang ternyata sudah berada di sana mencari Sang-un. Di depan detektif itu, Min-suk membela Sang-un habis-habisan. Ia mengatakan bahwa kekasihnya tidak akan mungkin melakukan kejahatan. Ia juga mengatakan bahwa Sang-un memang memiliki kekuatan super, tapi dia juga menggunakan uangnya sendiri untuk menggunakan kekuatan itu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Mendengar hal tersebut, Sang-un merasa terharu dan merasa bersalah kepada Min-suk. Sang-un akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan karena detektif tersebut melihat Sang-un di klub malam sebelumnya. Sang-un membela dirinya dan ia mengatakan bahwa dia menggunakan kekuatannya untuk melindungi banyak orang, tidak hanya duduk termangu seperti yang dilakukan detektif tersebut. Ketika di rumah, tanpa sengaja Min-suk
menemukan surat perjanjian hutang antara Sang-un dan juga perusahaan Jongja yang jaminannya adalah Min-suk. Dan ternyata Min-suk juga bekerja di sana dan Jongja adalah orang yang memberi gaji Min-suk 2 kali lipat. Di sisi lain, Jonathan mengunjungi Sang-un di penjara. Dia mengatakan bahwa dia akan menangkap Sang-un bagaimanapun caranya. Bahkan dia mengatakan akan menggunakan Min-suk sebagai alat untuk menangkap Sang-un. Keesokan harinya, ketika Min-suk akan berangkat bekerja, ia diikuti oleh beberapa orang yang mencurigakan. Sedangkan Sang-un mendapat surat pembebasan tahanan lalu dibawa menggunakan mobil yang berisi para penjaga menggunakan topeng tertutup. Tapi Sang-un tahu bahwa mereka sepertinya ada yang aneh dan sepertinya mereka adalah anak buah Jonathan. Benar saja, sampai di tengah perjalanan, mobil mereka ditabrak hingga masuk ke jurang. Dengan uang yang diberikan oleh salah satu dari penjahat itu, Sang-un berhasil keluar dari kecelakaan tersebut. Dalam keadaan kepepet, Min-suk menelpon Jongja karena dia takut dengan orang yang mengikutinya. Ia meminta Jongja untuk menangkapnya sebagai ganti jaminan hutang Sang-un. Dan untungnya anak buah Jongja datang tepat waktu. Sebelum anak buah Jonathan berhasil menangkap Min-suk, mereka datang dan menyelamatkan Min-suk. Setelah semua kejadian hari itu, mereka berkumpul di kantor Ho-in. Ternyata yang menyelamatkan Sang-un sebelumnya adalah anak buah Cho-ana. Di sana, Cho-ana mengajak mereka bekerja sama untuk melawan Jonathan. Ia berjanji akan melepaskan mereka asal mereka berhasil menyingkirkan Jonathan. Dan Cho-ana kembali menjadi penerus perusahaan ayahnya karena akhir-akhir ini ayahnya lebih percaya kepada Jo dibandingkan dia. Jadi, dia merasa harus menyingkirkan Jo. Awalnya mereka sempat ragu. Namun, setelah Cho-ana mengatakan bahwa Jonathan akan segera meluncurkan obat-obatan yang sebelumnya dia pakai untuk membuat orang bunuh diri, Sang-un mulai berpikir untuk menyetujuinya. Mereka harus mengambil ramuan kekuatan super yang sudah dikumpulkan di sebuah berangkas bank yang disimpan oleh Jo. Jika ramuan tersebut berhasil mereka ambil, maka Jo akan disingkirkan oleh ayah Cho-ana. Dengan begitu, Jonathan akan gagal meluncurkan obat-obatan tersebut karena tidak memiliki sponsor. Mereka akhirnya menyetujui tawaran Cho-ana. Meski mereka tahu Cho-ana tak sepenuhnya jujur, mereka juga menyusun rencana untuk melawan Cho-ana. Malam itu, Min-suk memberitahu bahwa ia bekerja di perusahaan tempat Sang-un berhutang. Ia juga merasa tak yakin bahwa kehidupan mereka akan berhasil dan kembali hidup normal. Namun, pada akhirnya Sang-un meyakinkannya dan meminta izinnya untuk melakukan rencana Cho-ana agar mereka bisa hidup tenang setelahnya. Walaupun berat, Min-suk akhirnya mengizinkannya. Ia bahkan datang ke Jongja untuk meminta uang 30 juta won sebagai uang saku Sang-un. Awalnya Jongja bingung kenapa dia harus memberi uang saku sebesar itu kepada Min-suk. Namun Min-suk menjelaskan bahwa tempat yang akan didatangi Sang-un adalah sebuah bank milik perusahaan ayah Cho-ana yang dulunya merupakan kantor pertama Jongja sebelum pindah ke tempat yang sekarang. Dan tempat itu memiliki kenangan dan juga rahasia tersembunyi bagi Jongja. Dan ternyata Jongja juga sudah mengincar Sang-un untuk mengirimnya ke tempat tersebut. Entah apa tujuannya, yang jelas Jongja butuh Sang-un untuk sampai ke sana. Keesokan harinya, sebelum berangkat, Min-suk memberi uang saku yang ia dapat dari Jongja. Ia juga berpesan agar ia hati-hati dan cepat pulang karena ia punya cerita lucu yang akan dia ceritakan ketika Sang-un pulang. Mereka bertiga sudah sampai di bank yang mereka tuju. Dugaan mereka benar. Cho-ana telah mempersiapkan pasukan khusus untuk menangkap mereka. Setelah mereka mendapatkan ramuan tersebut, dengan membawa kunci yang diberikan Cho-ana, Ho-in berhasil masuk dengan mudah ke dalam berangkas tersebut. Sedangkan Sang-un dan An-mi bergerak sesuai yang mereka rencanakan. Ia datang ke teller dan mengatakan bahwa namanya adalah Kang Sang-un. Tiba-tiba, pegawai teller tersebut menghidupkan alarm yang membuat semua orang keluar dari bank tersebut. Pintu otomatis pun tertutup, sedangkan anak buah Cho-ana datang dan bersiap untuk menembak Sang-un.